Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, sebelumnya sudah sangat rame tentang mobil-mobil kelas low MPV yang akan di launching di Gias dalam waktu dekat, kalau nggak salah besok. Nah, termasuk salah satunya adalah Mitsubishi Expander ini yang udah pernah kita bahas sebelumnya, dan si Mitsubishi Expander sudah memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana sih bentuk terbaru daripada si Mitsubishi Expander yang facelift. Nggak hanya itu, ada banyak mobil lain yang sekelas dengan mobil ini, ada Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, lalu kemudian ada Honda BR-V yang juga main di segmen yang kurang lebih sama. Nah, selain itu ada hal yang baru nih yang bakal kita update, yaitu Suzuki nggak mau ketinggalan. Jadi di pergulatan kelas mobil OMPV ini Suzuki nggak mau ketinggalan. Mereka juga segera akan merilis mobil R3 Sport yang katanya terbatas, hanya 125 unit dengan range harga 260 sekian sampai 280 sekian lah. Nah, bakal kita tunjukin mobilnya seperti apa, tapi kita ulas dulu beberapa mobil yang menjadi kompetitor daripada si Suzuki R3. Termasuk salah satunya adalah Mitsubishi, lalu kemudian ada mobil yang lain yang bakal kita tunjukkan. Nah, selain Mitsubishi Expander, salah satu mobil yang main di segmen yang sama juga adalah si Daihatsu Xenia ini. Ini merupakan kembaran daripada Toyota Avanza, dan memang sudah ada video yang merilis mengenai mobil ini pada saat akan di loading, dan ini adalah tampak mobilnya yang akan di loading atau diturunkan dari mobil. Dan kalau kita lihat, memang mobil ini banyak yang bilang sekilas dari samping itu mirip-mirip dengan Daihatsu Sigra atau Toyota Calya. Ya, memang sih kurang lebih sama ya desain untuk jendela bagian sampingnya dengan tarikan bagian belakang itu yang ke bawah, lalu kemudian atapnya kelihatan agak floating. Nah, ini menjadi desain terbaru daripada all new Daihatsu Xenia dengan all new Toyota Avanza, termasuk all new Toyota Veloz. Nah, gambar depannya seperti ini, dan memang berubahnya itu lumayan total ya, dari edisi sebelumnya itu berubah total, nggak mirip lagi dengan edisi sebelumnya. Selain itu, pemain di segmen ini juga ada Honda BR-V yang bakal kita tunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah Honda BR-V yang sebelumnya udah pernah launching juga, dan BR-V sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah mobil yang main di segmen MPV crossover, bukan MPV crossover ya, atau mini SUV lah. Dan kalau kita lihat, memang desainnya mirip-mirip dengan si Honda CR-V dengan bagian depannya, lalu kemudian bagian sampingnya, tapi tetap lebih gagah dan lebih mewah si Honda CR-V sih. Tapi memang ini juga menjadi all new karena benar-benar berubah total dari edisi sebelumnya yang ini menjadi lebih garang ketimbang edisi sebelumnya yang kelihatan manis. Nah, ini tampak depannya, dan mobil ini udah di launching sebelumnya, dan mobil ini nggak salah udah bisa dibeli di Honda. Nah, termasuk si Mitsubishi Expander Cross juga yang menjadi pesaing langsung daripada BR-V ini. Belum ada informasi resmi dari Mitsubishi apakah si Expander Cross ini bakal dirilis untuk edisi terbaru si faceliftnya apa enggak, karena beberapa foto yang beredar ada juga yang membuat renderan desain daripada si Expander, tapi ya itu masih renderan yang belum fix dari Mitsubishi lah intinya. Jadi masih gambaran umum aja yang dibuat oleh beberapa kreator tuh. Nah, kita bakal tunjukkan edisi terbaru daripada si Suzuki R3 Sport yang dibuat dengan edisi terbatas, dan tentu ya pasti bakal ada yang nggak kebagian mobilnya. Nah, seperti apa ini adalah Suzuki R3 Sport. Nah, bosku, ini adalah gambaran daripada Suzuki R3 Sport. Memang kelihatan lebih sporty daripada edisi sebelumnya, dan mobil ini memang kelihatan lebih garang daripada edisi sebelumnya, dengan tambahan lip spoiler pada bagian bawah yang ini yang kelihatan lebih sporty, dan mobil ini menjadi mobil yang kelihatan lebih rally looknya dapat ya, apalagi di bagian belakang tuh ada spoiler yang cukup besar, dan salah satunya adalah di spionnya dibuat warna hitam dengan atap yang terbuat dari warna hitam juga. Jadi kalau misalkan mobil ini jalan di malam hari, yang kelihatan cuma bodi bagian bawah yang putih aja, dan ya akan menarik untuk melihat mobil ini berjalan di malam hari. Nggak kelihatan bagian atapnya karena memang dibuat dengan hitam, dan dia hitamnya pun ya black glossy. Ya keren sih kalau kita lihat dari samping. Ini menjadi salah satu alternatif pilihan yang tentu akan menarik buat siapapun di antara pencinta otomotif yang merasa bahwa Expander masih kurang oke, atau Toyota Avanza dengan Xenia masih biasa-biasa aja. Tentu salah satu pilihan atau alternatif pilihan adalah mobil yang ini. Nah, ini dari samping, terus dari belakang bisa kita lihat dari sini ya. Ini untuk bagian belakang, di atas sini ada high mount stop lamp. Lalu kemudian kacanya udah yang bagian belakang udah pakai defogger, dan di atas ini ada spoiler yang cukup besar,
Dan lampunya mirip-mirip expander bosku, lampunya dari atas ditarik lalu kemudian membok keluar, masuk ke dalam lagi. Cuman yang ini menyambung antara lampu sebelah kiri dengan lampu sebelah kanan. Nah di bawah sini nih kelihatan ada dua kamera ya, nanti bakal kita tunjukkan apa fungsi keduanya. So ikuti terus videonya sampai habis. Nah di sini ada emblem Suzuki Sport, lalu kemudian di sini ada emblem R3. Nanti bakal kita lihat yang versi lebih jelasnya lagi. Apalagi yang ada di bagian belakang di sini seperti yang kita lihat ada dua sensor parkir, lalu kemudian ada reflektor bagian bawah nih, dan diffuser bagian belakang, termasuk ada garis warna merah nih yang membuat mobil ini terkesan sporty. Dan bumper belakangnya pun mobil ini kelihatan sporty ya kalau kita lihat dari belakang sih, dan memang ini yang menjadi daya tarik daripada mobil ini, sama dengan emblemnya ini ada tulisan Suzuki Sport. Nah itu, lalu kemudian ke bagian depannya. Ini kalau kita lihat bagian depannya untuk lip spoiler yang ada di bawah itu ada garis tarikan garis warna merahnya. Jadi membuat mobil ini kelihatan menjadi lebih sporty memang dengan garis-garis merah seperti itu. Grillnya di atas dengan di bawah bertingkat dan dengan dudukan plat nomor di bagian sini. Nggak ada sensor depan ya untuk mobil ini, tapi ada fitur untuk bagian depan yang bakal kita tunjukin nanti juga. Nah, untuk housing fog lampnya nih ada dua, kiri dan kanan ya untuk housingnya, dan dibuat warna hitam. Dan untuk towingnya berada di housing lampu bagian depan sebelah kiri, dan itu disiapkan untuk bukaan tutupnya juga. Lampunya kalau kita lihat udah pakai proji, lalu kemudian di bagian sini ada lampu seinnya di bagian dalam lampu ya. Itu ada lampu sein yang expander, kalau nggak salah posisi lampu seinnya juga posisinya ada di atas di bagian apa sih istilahnya, welcome light-nya atau positioning lamp-nya lah istilahnya kayak gitu. Nah, beda dengan yang R3 yang warna hitam di belakangnya, di sini nggak ada aksen merah-merah yang ada di bawah, dan nggak ada lip spoiler yang dibuat lebih besar juga. Jadi yang ini yang R3 biasa aja, yang putih ini adalah R3 yang limited edition emang. Nah kayak gitu kelihatan garang sih kalau kita lihat si R3 ya. Kalau kita lihat fascia depannya tuh kelihatan garang, sporty, dan ya memang patut jadi pilihan juga sih. Nah ini untuk bagian belakang sama seperti yang kita tunjukin tadi, nggak ada perbedaan jelas, kecuali di sini saya tambahkan lagi ada ada wiper untuk bagian belakangnya. Dan lampu belakangnya sepertinya udah pakai LED, kecuali lampu sennya dia sepertinya masih pakai bohlam, cuman nggak kelihatan jelas dari sini ya. Nah itu, dari samping nih kelihatan keren juga sih si Suzuki R3 ini. Nah di bagian side skirtnya dia dibuat dengan aksen merah juga, sehingga mobil ini kelihatan sporty sekali lagi dengan stiker warna hitam yang ada di atas. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan side skirt front lip spoiler bagian depan dengan rear bumpernya itu sepertinya dia modelnya add-on ya, dan bisa dibuka ya, intinya nggak menyatu dengan bodi lah, bisa dilepas-lepas yang itu. Untuk antenanya nggak kelihatan di sini, dia udah pakai antena shark fin, malah kelihatan ada antena batangannya yang ada di depan sini nih. Nggak kayak expander yang udah pakai shark fin semua tuh, mulai dari expander cross semuanya udah pakai shark fin. Velgnya cukup keren desainnya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sini sih ban belakangnya masih menggunakan sistem pengereman tromol ya, belum pakai cakram. Yang depan udah pakai cakram bos. Nah ini pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Lalu kemudian kacanya sepertinya udah dipakai kaca film, yang kiri kanan sepertinya 80% nih kalau kita lihat ya. Nah ini velg depannya ya cukup kece sih velgnya, perpaduan dua warna, antara warna sepertinya antara hitam atau gunmetal nih dengan warna silver. Dan kelihatan jelas ya di sini udah pakai cakram untuk bagian depannya, karena udah sangat jelas di situ kelihatan piringan cakramnya. Nah ini bannya kalau kita lihat antara ring 15 apa 16 ya, kurang lebih kayak gitu. Biasanya untuk mobil-mobil kayak gini 14, 15, 16 tuh range-nya di antara itu, dan menurut saya udah cukup banget untuk mobil yang ya sekelas ini dan dipakai untuk daily use dalam atau di luar kota. Nah ini kalau kita lihat atapnya dibuat warna black glossy bagian atas ya, nggak ada roof rail itu nggak ada di sini, hanya ada di Honda
BRV terbaru dengan expander cross. Bahkan yang paling fungsional roof railnya itu adalah si expander cross yang bisa memuat beban 20 kg maksimal ya. Nah ini kalau kita lihat dia masih menggunakan antena batangan untuk bagian antenanya. Dan ini kalau kita lihat di bagian spoiler belakangnya itu kelihatan kayak menggantung di bagian sebelah, di bagian luarnya ini. Saya teringat dengan mobil Honda BRV malah yang dulunya pakai spoiler besar juga di bagian belakang tapi menggantung, nggak full nyampe ke dalam. Nah itu, lalu kemudian di bagian ini side skirtnya dibuat warna merah perpaduan dengan warna hitam. Ya perpaduan warna yang memang sporty sih, sama dengan konsep mobilnya yang dibuat sebagai mobil yang sport atau sporty. Cakep ini bosku. Nah kalau kita lihat di bagian handle pintunya, itu udah ada tombol ya, tombol untuk lock unlock. Pastinya udah keyless ya, udah pakai start dan stop engine button tuh. Nah ini kalau kita lihat ada Suzuki Sport tulisannya di bagian spoilernya di atas yang cukup besar juga. Ini cukup besar spoilernya bagian belakang ya. Mobil ini menjadi kelihatan rally ya kalau kita lihat dengan spoiler yang besar. Tapi nggak tahu di penggerak depan kok nggak salah. Jadi kalau penggerak depan pakai spoiler yang besar di bagian belakang sih ya nggak tahu fungsinya buat apa ya. Karena biasanya spoiler yang besar itu untuk downforce supaya ban yang menjadi penggeraknya itu ngegrip. Kita nggak tahu lah intinya. Yang jelas cakep dan keren sih intinya. Nah ini adalah lip spoiler bagian depannya, lalu kemudian atau winglet atau apalah istilahnya untuk bagian depannya dikasih aksen warna merah dengan tulisan Suzuki Sport warna biru. Warna biru tuh biasanya terkesan untuk mobil-mobil yang elektrik ya, tapi ini dibuat dengan font warna biru dan belakang juga sama, ada rear bumpernya yang dibuat ada ala-ala diffusernya sama seperti yang ada di Expander dan Expander Cross. Wah keren bos. Nah ini Suzuki Sport tulisannya untuk bagian emblem belakangnya di bagian sebelah kanan. Oh, yang sebelah kanan ditulis limited ya, R3 limited. Jadi mobil ini memang dibuat dengan edisi terbatas bos. Jadi ya kalau kalian kurang lincah, kurang sigap, kurang cepat, ya nggak kebagian lah mobil ini. Tapi ya cakep sih intinya untuk si R3 ini. Nah untuk bagian interiornya dashboardnya seperti ini, ada aksen kayu di bagian dashboard, bagian pintu dengan bagian setirnya. Dan setirnya kalau kita lihat dia pakai flat bottom dengan aksen dengan desain kulit ya, dibalut dengan kulit perpaduan dengan aksen kayu di sini. Di sebelah kanan belum ada cruise control. Jadi di sebelah kiri hanya ada audio switch karena memang mobil ini kalau kita lihat transmisinya manual dengan 3 pedal yang ada di bagian bawah. Jadi biasanya manual itu nggak pakai cruise control, tapi ada juga mobil-mobil mewah manual yang pakai cruise control. Start stop engine button, lalu kemudian di sini ada sensor parkir, ada stability control, ada CPL, nggak tahu nih apa tulisannya, tapi kelihatan pastinya ada fungsinya juga yang ini. Lalu kemudian ada aksen kayu lagi di bagian dashboardnya, blower AC-nya, untuk head unitnya, dia head unitnya touchscreen juga. Lalu kemudian untuk tachometernya nih masih menggunakan model jarum-jarum gitu. Ya tapi yang jarum-jarum itu lebih sporty bos. Nah ini lalu kemudian di bagian bawah pengaturan AC-nya, setirnya harusnya sih support buat tilt dan teleskopik lah ya. Nah untuk joknya dia pakai bahan jok kulit, dan kalau kita lihat di bagian bawah di sini ada pengaturan untuk high adjuster. Lalu kemudian untuk reclining dengan sliding udah standar lah di mobil ya. Bahkan mobil paling mewah pun fitur itu mestinya atau harusnya udah ada. Nah itu untuk joknya kayak gini, dan memang kelihatan lebih sporty joknya dengan jahitan-jahitan yang asli dengan bahan kulit yang kelihatannya sih premium bos. Nah itu, lalu kemudian ini ada spion tengahnya yang kalau kita lihat sudah electric dimming mirror, dan ini sepertinya berfungsi untuk entah itu untuk spion tengah untuk mundur dan ya untuk mundurnya atau gimana nanti kita tunjukin. Nah di bagian belakang daripada spion tengahnya di sini ada kamera yang ini fungsinya adalah dashcam. Jadi ada 2 kamera dashcamnya, ada di bagian depan dengan bagian belakang, nanti bakal kita tunjukkan juga. Dan kalau misalkan dashcamnya dibuat di sini, harusnya monitor untuk dashcamnya ada di sini juga di spion tengahnya ini. Harusnya sebegitu nggak berubah, dan mobil ini menjadi kelihatan lebih lengkap dengan fasilitas atau fitur-fitur keamanan yang lebih menarik. Nah di sini ada kabel lagi bos, dan ini adalah kabel yang harusnya menyambung ke bagian dashcam yang ada di belakang, karena mobil ini kalau kita lihat tadi ada 2 dashcamnya, ada di bagian depan dengan di bagian belakang.
Nah, ini adalah dashcam untuk bagian belakang ini kelihatan sangat jelas. Dashcamnya pakai HDR digital rear view. Nah, ya, ini review mirror untuk bagian belakang, yang nggak tahu ini fungsinya untuk kamera belakang. Tapi kalau misalkan di sini udah ada kamera mundur, kenapa ada ini? Jadi makanya kita asumsikan itu sebagai dashcam untuk kamera belakangnya atau overview bagian belakangnya pada saat mobil ini ingin merekam momen yang terjadi di bagian belakangnya. Nah, itu bosku update kita mengenai mobil ini untuk si Suzuki R3 ini. Buat kalian yang merasa ini bermanfaat, silakan video ini di like dan dibagikan kemana-mana. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan gambar jempol ke atas, atau gambar jempol ke atas maksudnya. Sertakan sesuatu di kolom komentar di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.